Iya, pokoknya itu kan udah seleksi. Kayak ini, kayak itu. Lalu kapan nanti dengan kapan nanti belum dapat. I don't know exactly the date of my birthday, but I do know that I was already 75 years on this earth. My parents wanted me to be like my other two brothers, that is getting formal education. But since I was a child, I liked drawing more than going to school. I did not finish my study. Therefore, I take my hat off for clever people. Well, I had a hard time at the beginning as a painter. Even to get food for my wife, my daughter, myself, there was sometimes not enough money. But then, things went better. I bought a car, but could not afford a driver. Lucky Jono came along. He was willing to work without a salary. I promised him every year one painting. Now, wherever I go, he goes with me. He is in fact more than just a driver. He helps to give the colors I want. He cooks and knew all my secrets. Maybe in England you would say he is a butler. Now he also has an assistant. In fact, Jono is very clever. Every year he takes one of my paintings and sells it for a good price. He has his own house, his own car, but he deserves it. For more than 20 years has been part of my life. When I paint, I have to do it non-stop. I just follow my feelings. I cannot stop. I have to go on. With dark colors, it is easier to express my feelings. But now I try to use bright colors. It is much more difficult to get the same effect with light colors. Before I know, I use dark colors again. But I have to keep it on trying.
Then comes the moment I feel I have to stop. Whether the painting is finished or not, well, the painting is finished at the moment because I cannot change anything more. But now, for me, comes the most difficult thing. I must judge my own painting. I always judge my painting in two ways. First, I see if it is good enough. Did I make any mistakes? Here I act like a jury in an exhibition. Then comes the difficult part. Do I find the feeling which I wanted to put it in it, back in this painting? Here I have to be honest to myself. It is not easy to be your own judge. But of one thing I am sure, what I see is the result of my feeling, emotion of that moment. And that moment has passed. I can't do nothing anymore. Well, some people said that my paintings looks like, or a bit just like Van Gogh. Well, it can be true. Why not? I think the reason is whether Van Gogh or my person, we are both expressionists. We are both sailing in the same boat of expressionism. And if there is some similarity, it is natural because we are sailing in the same boat. It is different with Pablo Picasso. Pablo Picasso is a very clever man. I am not clever. I feel myself that I have not enough brain. And in fact, I am dropped out from the high school. So it means that I have not enough brain. But I am sure that I have better feeling than a good brain. So actually, I wish there is a school where you can go in and develop your feeling. But there is no school. Every school is only for developing the brain. So Pablo Picasso is different with me. Pablo Picasso is clever. He paints with his brain. But doesn't no matter whether we are different from each other. I like his work because he himself, as a person, as an artist, he is a good and strong artist. So the result of his work, the result of a brain work, it is a good one.
I love my wife Mariati very much. We have been married 50 years now. She got only one child, a daughter, but many grandchildren, even great-grandchildren. Saya sendiri, di samping separuh papi, separuh mami. Oh iya. Karena saya pikir, toh darah saya kan ada darah dari kedua orang ini. Kalau saya bikin potret diri, bagaimana kalau saya tidak mengungkapkan bahwa saya itu terdiri dari Afandi dan Mariati? Iya. Gitu. Saya kira I'm the only one who make a self portrait dengan tiga muka. Terus saya bilang sama mereka, besok pagi saya mau menggambar di dalam, boleh enggak? Terus dia bilang, boleh ibu, mau gitu. Terus saya menggambar interiornya. Nah kebetulan di sana tuh ada salah satu yang hamil. Saya bilang, Mbak, ini nanti anaknya kalau sudah melahirkan mau di mana? Lah ibu, anak sih di mana aja, nama anak juga nggak ada bapaknya. Loh kok nggak ada bapaknya? Melarikan diri, bapaknya banyak, dia bilang gitu. Waktu itu saya belum melukis, jadi tukang ini luper, jual telur gitu loh. Taruh susu. Nah kebetulan kok ada orang lagi melukis, terus saya mampir. Ibu Bapak Andi ternyata jual apa? Saya telur. Ya, terus saya nggak pulang-pulang lihat Pak Andi melukis, terus Pak Andi tanya, kok senang gambar? Iya Pak. Oh iya ya. Terus saya dikasih cat yang bekas itu dari Pak Andi. Wah saya senang sekali dikasih cat itu. Pak Andi bikin self potret, saya di rumah bikin self potret. Pak Andi bikin apa saja saya di rumah bikin. Terus sudah ada berapa lukisan. Ini butika masih pakai celana monyet ini. Malam-malam itu pada datang ke Sentul tuh, Pak Trubus, Sasongko, ya itu pada datang ke rumah ngobrol soal lukisan. Udah pada pergi, pagi-pagi itu Belanda yang dari Tangsi pada datang ngobrol lagi. Sampai saya tanya, ini Pak, ini katanya kan Belanda musuh gitu kan, musuh kita. Aku Bapak cuma ngomong, yang musuh tuh bajunya, orangnya enggak. orangnya Belandanya nggak musuh sih. Aku ya. Dan kelihatan bahwa dia memang harus laku lukisannya itu. Dia bisa harus hidup dari lukisan. Walaupun yang dulu, tapi lukisannya itu nggak nakutin orang. Lukisannya itu bagus, apa? Bisa dinikmatin orang. Kalau sekarang kadang-kadang dia nakutin orang kalau melukis. Maksudnya ke situ. Berada di antara karya besar seorang pelukis bertaraf internasional, sungguh mempunyai kesan tersendiri. Disinilah seorang pelukis tua kelahiran tahun 1907, Dr. Haji Afandi, putra Raden Kusuma. Hingga saat ini telah melahirkan sekitar 4.000 lukisan yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Ia gelarkan karya-karyanya dalam upaya menopang nilai dan bobot budaya kota Yogyakarta, serta merawat kelestarian seni lukis di Indonesia. Kisah Afandi adalah kisah anak manusia yang dengan perkasa menjalani kehidupan ini,
Seperti halnya ia mengibaratkan diri sebagai seorang Sukrasana, raksasa bertampang jelek namun berhati mulia. Pada usia di temaram senja ini, Afandi masih tetap bergelimang dengan daya cipta, optimisme, kerja keras, dan kecintaan terhadap dunianya, yang semuanya itu terpancar dalam karya-karyanya. Kegagahan seorang Sukrasana pun masih tetap bersemayam dalam diri empu seni lukis ini, yang akan kami tampilkan dalam Profil Budayawan, edisi pertama tahun 1986. Budayawan Umar Khayyam mengatakan, Afandi itu orang hebat. Pak Afandi itu orang hebat. Kita semua tahu bahwa beliau itu orang hebat. Sebagai seniman, sebagai pelukis. Tapi kita mesti melihat dalam konteks yang jauh lebih utuh itu. Manusia Afandi, sang pelukis Afandi. Ya. Jadi kehebatan itu mesti didudukkan di dalam konteks yang demikian. Maksud saya, kita mesti melihat bagaimana Afandi bisa sampai kepada prestasi beliau sebagai seorang pelukis yang demikian. Saya kira itu tidak lain karena sikap Pak Afandi untuk mau mempertaruhkan seluruh kehidupannya itu buat seni lukis. Sedangkan Bud Muhtar, Afandi melukis dengan cat yang langsung dari cupnya. Sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang, dia tidak merubah gaya lukisannya. Sangat ekspresif sekali. Dia tidak termasuk tipe pelukis-pelukis yang membuat kejutan-kejutan. Seperti umpamanya di Eropa, juga sebuah nama besar, yaitu Pablo Picasso, yang setiap tahun membuat kejutan-kejutan yang memang sangat interesan bagi pengamat-pengamat seni rupa. Tetapi Afandi interesan dari sudut yang lain. Dia tidak membuat kejutan, dia konsisten, tetapi dia mendalami dan menghayati apa yang dia lukis dan apa yang dia ekspresikan. Sehingga boleh dikatakan bahwa dia adalah seorang yang arife. Tetapi Afandi arife bukan dalam arti yang negatif, tetapi arife dalam arti kata mendalami dan menghayati lukisannya semakin tinggi. Bahwasanya dia mengekspresikan seluruh jiwa raganya bagi seni lukis, bisa kita lihat tatkala dia sedang melukis. Dia sudah tua sekarang, tetapi apabila kita melihat dia melukis, dia seolah-olah seperti seorang pemuda yang begitu keranjingan, yang begitu tinggi semangatnya. Dia ambil tibenya langsung dikeluarkan catnya ke dalam kanvas. Dia tidak memerlukan kuas, dia tidak memerlukan palet, dia tidak memerlukan palet pisau, tapi dengan tangannya dia buat garisan-garisan dan gores-goresan itu. Karena apa? Karena dia ingin ada getaran-getaran dari seluruh jiwanya yang sampai kepada lukisan-lukisannya itu. Pelukis lain, Hardi, mengatakan figur Afandi sangat inspiratif. Figur Afandi sangat inspiratif bagi generasi muda yang bisa kita lihat sebagai suri tauladan. Walaupun beliau ini sudah begitu tua, tertatih-tatih ketika melukis, dia dipapah, ya. Dia berjalan sangat sukar sekali untuk sekarang ini. Beliau masih produktif melukis. Sebulan menurut pengakuannya sekitar 6 lukisan. Itu suatu prestasi, sebab kalau kita lihat pelukis muda sekarang, banyak pelukis muda sekarang yang melukis 1 tahun 1 lukisan. Jadi bisa kita bandingkan dengan Pak Afandi yang begitu tegar dalam usia tua. Sehingga kalau seorang pelukis muda tidak menggugat kesenioran pelukis Afandi misalkan, dia harus mampu mengimbangi kerja Pak Afandi. Sehingga tongkat estafet keseniorannya akan bisa diambil alih oleh seorang pelukis. Sabto Widoyo, orang yang pernah dekat, mengatakan Aki tidak pernah beli pakaian. Dibikin tahun 50 ini. Oh ya. Waktu papi masih ada di Singapura ini.
Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Ini lucu ini ceritanya. Kamu barangkali banyak yang belum mengetahui soal Aki ya, Ki Affandi. Dan pernah di London itu Aki gagal yang melukis itu. Ini kasihan sekali ya. Dan beliau kalau melukis selalu sama Mbak Imu Kartika ya. Sama Mami. Tolong begitu. Saya waktu itu masih sekolah ya. Terus pada suatu hari merengut pulang. Loh, kenapa Mi pulang? Ini digusah ya. Disuruh pergi oleh polisi ya. Nggak boleh gambar ya. Dikira jual jamu ya. Habis kalau melukis dia tuh jereng apa namanya? Seperti kertas begitu lalu kanvasnya itu ya. Kanvasnya dipegang oleh ini Mami Affandi sama Mbak Imu Kartika. Nah, ini. Gitu. Lah ini untuk polisi sana banyak orang melihat sampai jalan tertutup demonstratif begitu ya. Oh, ini lalu digusah, enggak boleh marah gitu ya, pulang aja berutul. Dan suatu hari ke tempat ini Kensington Garden gitu ya, dekat di London itu, dia baru melukis, wah seneng nih, ya, enggak diganggu polisi. Oh banyak orang datang, orang tua-tua ngelempari uang gitu. Dikira pengemis. Ya. Memang di London itu banyak itu melukis ini kaki lima, ya, itu melukis begitu. Lalu situ ada topi, lalu dilempari uang. Lempari uang. Nah, begitu pun Aki ini, dia malah itu. Ya, saya lihat begitu ya malah seneng ya dapat uang banyak dong. Nggak bisa kerja dapat uangnya. Itulah lucu-lucu sekali tuh. Seperti Aki ya, saya kira sampai sekarang ini belum pernah saya melihat Aki Affandi itu masuk toko beli pakaian, ya, tidak pernah. Selalu dapatnya ya kaos oblong dari Mami atau dari siapa atau dari kalau sekarang dari cucu-cucunya dikasih, ya, yes, tidak pernah itu. Terus pakaian itu ya kalau nggak ke tukang loak itu jadi primitif sekali. Merakyat sekali ya. Mudah-mudahan program ini menjadi program andalan bagi Taman Budaya untuk mewadahi dari maestro-maestro yang telah menyumbangkan banyak pemikirannya tentang kehidupan dinamika budaya yang ada di Jogja, khususnya keluarga yang hadir. Yang terhormat keluarga Maestro Affandi. Pak Helmi, terima kasih. Yang terhormat mohon berdiri keluarga Bapak Sujoyono. Apa hormati nomor keluarga. Terima kasih Pak Edi. Pameran ini memancing banyak pertanyaan tentu saja. Antara lain, apa itu maestro? Siapa mereka dan mengapa mereka? Seseorang disebut sebagai maestro atau empu tentu karena pencapaian yang terakumulasi menjadi nilai martabat. Martabat ialah konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi. Sang maestro dengan demikian memang istimewa dalam pencapaian karya-karya kreatif, inovatif, dan monumental sekaligus
bermartabat. Kapan-kapan boleh mampir ya? Iya, pameran Maestro ini kemudian kita mengambil subjudul Jejak Pencapaian 10 Perupa Indonesia. Ini kami anggap selaku kurator ini pameran penting karena pameran ini kemudian multidimensional. Pertama-tama adalah aspek historis. Karena setiap karya yang diciptakan oleh seniman tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Dia selalu memiliki kompleksitas latar belakang sosial, politik, ekonomi, politik, sosial, ekonomi, kultural. Nah, 10 orang ini saya kira sangat representatif untuk menghadirkan narasi historis seperti itu. Jadi dari Affandi sampai 10 orang ini, mereka tumbuh dari situasi tadi yang saya sebut sosial, politik, kultural yang begitu rupa, yang multidimensional. Nah, ada dorongan-dorongan yang spesifik, ada seni auratik yang diperjuangkan sebagai seniman modern yang begitu rupa menyikapi karya-karya seni sebagai anak-anak kandungnya, yang menyikapi pencarian objek-objek yang untuk dilukis dengan begitu rupa. Kalau kita saksikan dokumen-dokumen itu bagaimana Affandi memburu objek dalam tanda petik. Nah, ke-10 orang ini mencerminkan kecenderungan-kecenderungan itu dengan baik. Sampai misalnya Fajar Siddiq bagaimana dari naturalistik ke abstrak, itu belakangnya ada narasi historis yang luar biasa. Bagaimana sikap Fajar Siddiq menolak perubahan, merasa kecewa dengan industri pariwisata misalnya gitu, sehingga dia mengatakan objek-objeknya rusak misalnya. Hal-hal semacam ini penting karena generasi masa kini ini kan hampir tidak punya kesabaran terlibat dalam proses seperti itu. Atau itu pertama. Kedua juga generasi hari ini hampir terputus. Hampir terputus memahami siapa mereka. Jadi begini, memang kan tadi Mas Ono sudah ngomong sama saya bahwa ini kan diambil memang dari Jogja, ya. Dan sebenarnya yang dalam nominasi itu kira-kira 20, ya. Nah, tapi sekarang diambil 10 dulu, kalau 20 mungkin terlalu banyak. Nah, lantas yang sudah pasti nggak bisa
tersangka lagi seperti Afandi, Hendra, Sujono, Hidayat, itu kan sudah. Masih ada Pak Edi kok masih hidup gitu loh. Nah, ini kalau sudah mati, tapi karena Pak Edi juga seorang tokoh yang tidak mungkin disangsikan lagi, akhirnya apa salahnya masih hidup, malah mumpung masih hidup gitu. Jadi memang ada pertimbangan yang apa